hanya seorang penjaga. Aku melihat mereka melakukannya pada gaun Putri Diana. Mereka menyebutnya prosedur, tapi demi nyawaku, aku bersumpah itu lebih dari sekadar itu. Pengakuan gemetar itu tidak tercurah dari halaman-halaman utama koran atau lorong-lorong parlemen, melainkan dari seseorang yang pernah tinggal di jantung istana. Dari koridor marmer dingin hingga ruang-ruang dansa berkilauan, bisikan-bisikan itu merayap seperti aliran api yang tak terlihat. Gaun safir itu, lambang sebuah era, tergantung di ambang kehancuran abadi. Di setiap cerita yang terjalin dari bayang-bayang, satu nama muncul sebagai benang yang tak terputuskan, Camilla. Ia bukan hanya naik takhta sebagai ratu, ia menjulang sebagai selubung yang menelan segalanya, menghapus jejak-jejak Diana, dengan metode tanpa ampun untuk menulis ulang sejarah dalam citranya sendiri yang tak tergoyahkan. Di tengah kabut kecurigaan itu, hanya Anne yang berani mencengkeram serpihan kain gelap itu erat-erat di tangannya. Namun apakah itu kunci untuk mengungkap kebenaran? Atau kejebakan yang menyeretnya ke dalam kedalaman beracun istana? Siapa yang akan tetap tegak ketika rahasia-rahasia itu runtuh? Dan siapa yang akan hancur ketika semuanya tersingkap ke dalam cahaya tak kenal ampun? Dingin akhir musim gugur merayap masuk ke tulang sumsum. Namun, di dalam balerong megah istana Buckingham, cahaya ratusan lilin, melodi lembut orkestra simfoni, dan kilauan tak terhitung berlian menciptakan dunia yang terpisah, sebuah dunia kemewahan berlebihan dan kekuasaan tanpa batas. Putri Anne berdiri diam di dekat jendela, jemarinya mengeratkan pegangan pada tangkai gelas anggur merahnya. Matanya terangkat memandang bintang-bintang, namun pikirannya menolak untuk melupakan gejolak yang bergelora di bawah sana. Bisikan-bisikan pelan, tatapan penuh maksud tersembunyi, senyuman dingin yang sopan, semua itu adalah benang dalam permadani rumit tarian kekuasaan yang abadi, sebuah tarian yang telah lama dikuasainya. Matanya menyapu lautan wajah-wajah bangsawan, berhenti sejenak pada sudut teduh, di mana sosok tinggi melangkah melewati kerumunan dan berhenti. Itu Reginald, penjaga tua yang teguh, yang telah melayani mendiang iparnya, Putri Diana, selama tahun-tahun terakhir penuh penderitaan itu. Di antara seragam-seragam kaku dan ekspresi kosong, Reginald berdiri sebagai saksi hidup dari era lain. Dia tak menatap matanya langsung, hanya melemparkan pandangan sekilas seperti kilatan petir yang lenyap dalam malam, anggukan halus, isyarat rahasia. Dalam sekisyam itu Anne tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah menjauh dari tempatnya dengan anggun tanpa suara, menyelinap melewati pasangan-pasangan yang tenggelam dalam waltz mereka, mengitari meja-meja penuh gelas sampahnya, hingga akhirnya sampai di sisinya. Mereka bertemu di sebuah cekungan tersembunyi, terlindungi oleh paku-pakuan subur dan melati yang sedang mekar. Aroma manisnya menggantung seperti selubung tak terlihat. Tak ada salam, tak ada obrolan ringan. Wajah Reginald tetap menjadi topeng keteguhan stoik, namun matanya dipenuhi kegelisahan. Dia mendekat, bisikannya membelah udara seperti guntur di benak Anne. Yang mulia, ini menyakitkan hatiku untuk membawa kabar ini. Camilla berencana menjual gaun biru safir yang pernah dimiliki Putri Diana yang telah tiada. Kata-kata itu menghantam Anne seperti belati es menusuk jantungnya. Ia pernah berdiri di samping Diana di ratusan gala kerajaan, menyaksikan puncak dan lembah yang mengukir garis-garis di wajah cemerlang iparnya itu. Ia teringat gaun itu dengan sangat jelas. Itu bukan sekadar pakaian kemegahan. Itu adalah lambang hidup. Diana mengenakannya saat pidato amal terbesarnya. Berdiri di hadapan ribuan orang bukan hanya untuk mengumpulkan dana, Estafida Subata memberikan suara bagi belas kasih, keanggunan, dan kemanusiaan yang tak tergoyahkan. Gaun itu lebih dari sutra dan payet, itu adalah serpihan jiwa Diana, janji diam-diam pada idealisme yang ia perjuangkan untuk tegakkan. Dan kini, wanita yang melangkah ke dalam bayang-bayangnya berusaha melelangnya. Horor menyergap Anne, dengan cepat berganti menjadi kemarahan dingin yang membekukan. Menjual gaun itu bukan sekadar menukar kain, itu adalah penghapusan warisan. Anne tahu niat Camilla, untuk menghancurkan sisa-sisa ingatan tentang Diana, untuk memastikan tak ada yang bisa membuat perbandingan atau tenggelam dalam nostalgia. Anne menarik napas dalam-dalam. Dadanya terasa sesak oleh cengkeraman kemarahan. Ia sulit mempercayainya. Tak seorang pun memiliki hak untuk menyentuh warisan iparnya, apalagi sesuatu yang begitu sakral. Namun ia tetap terpaku, karena kebenaran itu datang dari seorang penjaga, seorang pelayan. Di mata keluarga kerajaan, kata-katanya tak memiliki bobot. Camilla bisa saja menolak semuanya sebagai kesalahpahaman, atau lebih buruk lagi, tuduhan fitnah. Seperti ular yang melingkar keluar dari kegelapan, Camilla muncul. Ia mendekat dengan langkah terukur. Senyumnya adalah topeng kesopanan, menyembunyikan mata yang tajam seperti mata pedang. Ia tak berkata apa-apa pada awalnya, hanya mengamati Anne dan Reginald dengan tatapan penuh insinuasi. Raut wajah Camilla tak menunjukkan emosi, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang mengirimkan getaran dingin menyusuri tulang punggung Anne, kedalaman tipu daya dan perhitungan.
Ia berhenti, menyesap dari gelas sampanyenya, lalu berbalik kepada Anne dengan senyuman separuh yang tak membawa kehangatan sama sekali. Putri Anne, sepertinya Anda sedang berbincang dengan teman. Lama. Beberapa kenangan sebaiknya dibiarkan beristirahat daripada dibiarkan menghantui kita seperti hantu masa lalu. Kata-kata Camilla menghindari penyebutan langsung tentang Diana atau gaun itu. Namun Anda memahami sasarannya yang sebenarnya. Itu adalah ancaman terang-terangan, proklamasi terselubung atas dominasi. Camilla tahu, seperti biasanya, dingin merambat di punggung Anne, namun ia memaksa ekspresinya tetap tenang dan netral. Satu kesalahan, satu tanda kerapuhan dan semuanya akan runtuh. Anne tak memberikan jawaban, hanya mengangguk samar sebelum meminta diri. Ia tak sanggup menahan pandangan penuh rencana itu lebih lama lagi. Namun saat Anne berbalik untuk pergi, sebuah tangan mencengkeram pergelangan tangannya. Itu Reginald. Matanya menyala dengan putus asa seperti seorang yang tenggelam mencengkeram tali terakhir yang sudah compang-camping. Ia menyerahkan sepotong kecil kain ke telapak tangannya, lembut, berkilau seperti potongan langit malam. Yang mulia, ini adalah bukti, sebuah sobekan dari lapisan safir gaun itu. Anne membuka jemarinya, memandang serpihan itu. Ukurannya kecil, namun membawa beban seperti jangkar. Anyamannya sangat indah, sutra satinnya halus seperti bisikan. Namun warnanya bukanlah safir gemerlap gaun itu. Itu biru malam yang lebih dalam, warna perut tersembunyi gaun tersebut. Ini bukan barang sepele, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Jantungnya berdebar, badai ketakutan dan harapan rapuh bergejolak dalam dirinya. Pembalasan Camilla datang cepat seperti bayangan. Ia tak mengucapkan balasan, hanya melemparkan pandangan perpisahan kepada Anne sebelum memanggil penjaga lain dengan suara seperti baja yang ditempa. Reginald telah melanggar protokol, menyalahgunakan posisinya untuk menyebarkan kebohongan. Cap dia sebagai pengkhianat dan keluarkan dari istana segera. Dekrit Camilla bergulir melalui keheningan balairung seperti guntur di kejauhan. Tak seorang pun memprotes, tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Reginald meluruskan tubuhnya, menerima nasibnya dengan martabat seorang prajurit yang jatuh. Ia tak mengucapkan satu suku kata pun, hanya menundukkan kepala dalam hormat penuh kesedihan bangga, lalu berbalik dan lenyap ke dalam malam. Memandang siluetnya memudar ke dalam kegelapan, dada Anne mengerat oleh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dialah yang menyeret Reginald ke dalam badai ini, dan kini ia harus membayar harganya. Anne mencengkeram serpihan kain itu erat-erat di tangannya. Kain itu menghangat di kulitnya, seperti bara kecil di tengah kebekuan malam. Dalam momen itu, ia tahu bahwa ia bukan lagi putri yang bebas seperti dulu. Ia telah melangkah ke dalam pertempuran sendirian, sebuah perjuangan untuk melindungi sisa-sisa kecil dari esensi iparnya. Malam itu, tidur tak kunjung datang bagi Anne. Ia terpaku di dekat jendela, menatap kekosongan hitam di luar. Gaun safir itu, mercusuar kebaikan dan keanggunan yang tak tergoyahkan, tergantung dalam bahaya. Kim dan Iatai bersenjatakan hanya sehelai kain sutra ini, harus menghadap seorang wanita yang teranyam dari kekuasaan dan tipu daya. Pertarungan yang akan datang akan kejam, dipenuhi tipu muslihat, pengkhianatan, dan bahaya yang mengintai. Namun Anne tidak akan menyerah. Ia pernah berdiri bahu-membahu dengan Diana, dan ia tahu beberapa kebenaran melampaui tahta dan mahkota. Warisan dan keberanian adalah nyala abadi melawan malam yang menelan segalanya. Hari-hari berikutnya berlalu menjadi mimpi buruk tak henti. Istana yang sudah merupakan labirin rahasia dan skema, kini menekan dengan beban yang membuat sulit bernapas. Anne menjelajahi semuanya dalam kabut ketegangan tanpa akhir. Serpihan kain safir itu disimpan dalam kotak beludru kecil, seperti berlian yang berkilau namun menyimpan bahaya. Rasa bersalah menggerogoti dirinya karena menyeret Reginald ke dalam bahaya ini, dan penyesalan itu hanya memperkuat tekadnya untuk bertindak. Ia tidak bisa menanggung ini sendirian. Ia butuh sekutu, seseorang yang memahami masa lalu rumit Diana, dan memiliki keberanian untuk menghadapi Camilla. Nama pertama yang muncul dalam pikiran Anne adalah Sarah, sahabat setia Diana dari masa lalu. Seorang jurnalis mode pensiunan, Sarah adalah wanita dengan kecerdasan tajam yang telah mengikuti Diana melalui gala demi gala gemerlap. Ikatan mereka lebih dari sekadar persahabatan biasa. Itu adalah komuni mendalam. Sarah mengetahui cerita-cerita tak terucap yang teranyam dalam setiap gaun, memecahkan leksikon diam dari mode kerajaan. Anne mencarinya di pondok kecil yang tersembunyi di balik tirai ivy di pinggiran London yang rindang, tempat Sarah membangun kehidupan tenang setelah badai karir jurnalistiknya. Reuni mereka berlangsung dengan formalitas yang dilunakan oleh keintiman. Sarah, rambutnya berkilau perak dan matanya masih tajam seperti elang, menyerap cerita Anne dalam diam yang tegang. Serpihan safir kecil itu terbaring di atas meja seperti jimat, membenarkan kata-katanya. Sarah membalikannya, jarinya gemetar samar saat menyentuh anyaman sutra halus. Itu seolah mengusap hantu yang menjadi daging. Gaun ini tak pernah hanya sepotong kain, Anne, bisiknya, suaranya penuh emosi.
Ini adalah manifesto dalam tusukan benang. Diana memilihnya untuk pidato itu sebagai deklarasi dirinya, seorang wanita dengan kekuatan besi, keanggunan tak tergoyahkan, dan belas kasih tanpa batas. Ia menggunakan mode seperti lidah, membiarkannya berbicara apa yang kata-kata saja tak mampu ungkapkan. Melelangnya, itu bukan sekadar pencurian, itu pemusnahan seluruh ajarannya. Keyakinan Sarah menuangkan baja segar ke dalam darah Anne. Untuk pertama kalinya, beban itu terasa terbagi. Sementara Anne dan Sarah merencanakan langkah dalam kepercayaan sunyi, Camilla mengirimkan undangan ke ruang studi pribadi Anne, undangan yang disamarkan sebagai teh ramah tamah. Pertemuan itu berpura-pura sebagai keakraban santai. Namun Anne merasakan udara berderak seperti busur yang ditarik hingga titik patah. Camilla duduk di balik meja mahoni, memancarkan otoritas tanpa usaha keras dari seseorang yang dilahirkan untuk memimpin. Ia membuka percakapan dengan basa-basi tentang memperbarui koleksi kerajaan, rencana yang dibungkus niat mulia namun diselingi desain terselubung. Setiap ucapan dari Camilla adalah penyelidikan, dorongan halus dalam duel verbal. Anne, aku tahu engkau sangat mencintai cara-cara lama, tapi tentu inilah waktunya kita melepaskan masa lalu untuk merangkul apa yang ada di depan. Ia menatap Anne dengan pandangan seperti skalpel, mencari retakan dalam topengnya. Relik-relik itu seindah apapun hanyalah kenang-kenangan. Mereka tak seharusnya membebani hari esok kita. Detak jantung Anne menggelegar di telinganya. Ia berada di tepi mata pisaunya. Satu langkah salah menuju kecurigaan atau persetujuan terang-terangan, dan permainan ini akan berakhir. Berpura-pura sejalan menjadi tamengnya, senyuman yang dipraktikkan, jawaban-jawaban yang dilapisi dengan kabur. Yang Mulia memandang begitu jelas. Kemajuan, tentu saja, adalah yang utama. Setiap penghindaran mendarat seperti batu besar di dadanya, namun ia tahu keselamatan Sarah dan nasib Reginald bergantung pada kecakapannya. Ketika pertemuan itu bubar, Anne mundur ke kamarnya, terkuras habis dan diliputi rasa benci pada dirinya sendiri. Ia telah merendahkan dirinya, mengenakan topeng keterlibatan untuk menghindari kecurigaan Camilla. Namun dalam sandiwara itu, ia berhasil mendapatkan serpihan informasi penting. Saat Camilla melangkah menjauh untuk menjawab panggilan telepon, mata Anne melesat menyeberangi meja, tertambat pada dokumen internal. Membukanya mengungkapkan daftar aset kerajaan yang dijadwalkan untuk dilelang. Di puncak daftar, digarisbawahi dengan merah mencolok, adalah gaun biru safir. Ia membalik halaman untuk menemukan faks dari kolektor Taipan Amerika. Tawarannya cukup untuk menebus kerajaan. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengeluarkan ponselnya, berusaha mengambil gambar cepat. Dalam napas yang terhenti itu, perangkatnya bergetar. Panggilan dari salah satu kenalan bersama Camilla. Sayang Anne, aku punya kabar luar biasa. Camilla sedang merencanakan pemugaran museum. Sesuatu yang benar-benar menggembirakan. Aku pikir kau ingin mendengar desas-desusnya. Oh, dan jagalah reputasi dan kesejahteraanmu ya. Nada suaranya manis seperti madu, tapi Anne menangkap arus bawahnya. Peringatan halus, ancaman terselubung sutra. Ia menyimpan ponselnya dengan pura-pura acuh tak acuh, berpura-pura menggulir lagu, meskipun darahnya mengamuk seperti badai. Camilla kembali beberapa saat kemudian, senyumnya sempurna seperti bunga mekar seolah dunia tak memiliki bayang-bayang. Pertemuan berakhir dan Anne menarik diri ke kamarnya, semangatnya terbebani. Ia langsung menelepon Sarah, menumpahkan penemuannya dengan tergesa-gesa. Di ujung sana, Sarah menghela napas lelah. Mereka menyetop kesepakatan penerbitan besar milikku. Anne dibatalkan tanpa sepatah kata pun alasannya. Sebuah belati memutar di perut Anne. Rasa bersalah karena menyeret temannya ke dalam badai ini, membuka luka dari pertempuran yang sudah lama sembuh. Namun dalam sakit itu, pemberontakan Anne berkobar lebih kuat dari sebelumnya. Ia menghadapi cermin, menatap pantulan dirinya. Kelelahan mengukir cekungan di bawah matanya. Kekhawatiran mengukir garis di dahinya. Namun di tengah kelelahan itu berkilauan api, penuh tantangan dan hidup. Camilla percaya ia bisa menghapus gema Diana, memadamkan cahaya yang telah dinyalakan oleh iparnya, tapi Anne tidak akan membiarkannya. Diana tidak akan memudar menjadi ketiadaan. Menggenggam tinjunya erat-erat, ia bertemu pandang dengan dirinya sendiri dengan kekuatan baja. Jika mereka berusaha mengubur ingatan Diana, fisiknya, aku akan menyeretnya ke dalam cahaya, menendang dan berteriak. Sengatan dari serangan frontal gagalnya terhadap Camilla memaksa Anne untuk mengubah strateginya. Ia tidak bisa memperjuangkan perang ini sendirian, melawan lawan yang memegang otoritas tak tergoyahkan serta kendali media. Ia membutuhkan sekutu yang lebih muda, seseorang yang fasih dalam bahasa era digital, bebas dari kehati-hatian Sarah yang termasyhur, dan ia menemukannya pada Edward, bangsawan muda dengan komitmen teguh pada tradisi, diselingi pemahaman cerdas tentang media modern. Anne mengatur pertemuan mereka di sebuah kedai teh tersembunyi di taman kerajaan, tempat yang jarang dilalui orang.
di mana nyanyian burung dan dedaunan berbisik membentuk penyamaran sempurna untuk kata-kata rahasia. Edward tiba dengan ketenangan khasnya, meskipun matanya berkilau dengan percikan tajam saat menyerap cerita Anne. Ia menahan serpihan kain, menghindari detail kasar, dan berbicara dari hati. Kekhawatirannya bahwa warisan Diana sedang dihapus secara metodis. Edward menyerapnya dalam keheningan panjang, lalu menganggukkan kepala. Dia telah mengikuti manuver terbaru Camilla dan merasakan arus bawah ketidaksepakatan. Bersama-sama mereka mengurai tipu muslihat media Camilla, apa yang dimulai sebagai artikel tipis di tabloid-tabloid telah berkembang menjadi narasi yang menggambarkan penjualan gaun sebagai langkah maju yang visioner bagi monarki. Camilla tak pernah menyebut nama gaun itu secara langsung, tetapi ia menggunakan ilusi tuli untuk reformasi, modernisasi, dan penyegaran citra kerajaan. Publik yang diberi makan oleh cerita-cerita ini mulai menelan gagasan bahwa menjual barang-barang kuno berdebu bukan hanya praktis tetapi juga tercerahkan. Edward mengungkapnya dengan jelas. Strategi Camilla adalah langkah jenius untuk mengubah narasi, menjadikan lelang gaun sebagai manuver mulia, mencap mereka yang menentang sebagai reaksioner berdebu, penghambat kemajuan. Gemetar dingin menyusuri tulang punggung Anne saat kejeniusan dingin itu meresap dalam benaknya. Konflik meletus lebih terbuka dari sebelumnya dalam sesi dewan pribadi. Camilla bangkit dengan sikap kekaisaran yang sempurna, mengusulkan pelepasan gaun dengan bahasa khas ruang rapat korporat, optimalisasi aset dan pengalihan dana ke tujuan amal yang lebih mendesak. Dengan licik ia menghindari identitas pembeli, hanya memberi isyarat pada angin segar yang akan menopang seluruh institusi. Anne tak dapat menahan diri lebih lama. Ia meloncat berdiri, suaranya tajam seperti mata pedang. Aku menentang ini. Gaun itu bukan barang dagangan untuk ditawar-tawar. Itu adalah warisan lambang belas kasih. Melelangnya adalah penghinaan terhadap prinsip-prinsip yang diperjuangkan Putri Diana. Namun Camilla menangkis dengan hinaan tanpa usaha, memalingkan wajah kepada para hadirin dengan senyum penuh iba. Inilah kabut sentimental teman-temanku. Putri Anne terpaku pada bayang-bayang masa lalu. Kita harus memandang ke depan. Apakah gaun tua layu lebih penting daripada memperkuat kas amal kita? Kata-katanya menusuk jiwa kolektif ruang sidang itu. Banyak penasihat mendambakan resolusi cepat, cakrawala gemerlap tanpa noda oleh dendam kuno. Kepala-kepala mengangguk di belakang Camilla, tatapan mereka ke arah Anne dipenuhi rasa rendah hati dan kekecewaan. Seolah ia anak nakal yang menghalangi diskusi orang dewasa, jalannya sesi itu meninggalkan Anne terpuruk, melayang dalam isolasi. Edward mencarinya setelah itu, matanya bergelora dengan kemarahan dan penyesalan. Ia mengungkapkan bahwa ia telah menemukan skandal lain yang berjalan paralel. Pengaturan rahasia Camilla atas penjualan warisan kerajaan lainnya, diselimuti kerahasiaan. Ia telah mengamankan bukti hanya untuk menerima surat anonim, ultimatum terselubung yang mengancam pemotongan pendanaan amalnya jika ia melanjutkan. Edward, yang telah mencurahkan darah hidupnya untuk tujuan itu, tak bisa berjudi atas risiko itu. Mundur adalah satu-satunya jalannya. Anne menarik diri ke tempat persembunyiannya. Jiwanya terbebani kesendirian dan rasa sia-sia. Rasanya seperti bertarung dalam pertempuran tanpa akhir. Ia terkulai di kursi, pandangannya tertambat pada kotak kenangan usang di atas meja samping yang menyimpan surat-surat yang pernah Diana tulis padanya di masa lalu. Sedengan jari gemetar, ia membuka kaitnya, mengeluarkan selembar kertas yang telah menguning. Tulisan Diana meloncat hidup dari halaman itu. Kekuatanku bukan terletak pada mahkota, tetapi pada apa yang kita lindungi. Setiap katanya menyala seperti api perapian, melawan embun beku di hati Anne. Diana menuliskan ini di tengah serangan tipu daya dan racun yang dialaminya sendiri. Menolak untuk menyerah, melanjutkan dengan tekad tak tergoyahkan. Kekuatannya tidak berasal dari tongkat kerajaan, tetapi dari keteguhan, dari melindungi apa yang benar. Anne mencengkeram surat itu, benang halus yang mengikatnya pada semangat Diana yang tak terkalahkan. Ia memahaminya, ini bukan perjuangannya sendirian. Ini adalah pengawal bagi nilai-nilai yang ditinggalkan. Sebuah benteng untuk memastikan jejak Diana tetap ada, tak terhapuskan. Penemuan surat Diana telah menyalakan kobaran api tekad di dalam Anne, nyala-nyala yang menolak padam. Ia sadar bahwa pertempuran ini tak bisa lagi bersembunyi di koridor-koridor gelap istana. Ia butuh panggung yang lebih besar, forum di mana ia bisa langsung menusuk ke jantung publik. Jiwa-jiwa yang pernah mencintai Diana dengan dedikasi penuh, meninggalkan selubung penyelidikan rahasia. Anne memutuskan pada langkah berani, serangan publik pertamanya, sebuah pameran kecil di kediaman pribadinya. Acara itu dirancang dengan perhatian yang teliti. Anne mengkurasi rangkaian memorabilia Diana, dari topi bulu dan sarung tangan rendah hingga foto-foto sepia. Semua disusun dengan penghormatan hikmat dan emosi mentah. Tujuannya bukan untuk berkabung pada masa lalu. Ini adalah upaya untuk membangunkan dunia pada resonansi mendalam dari benda-benda ini. Ia ingin masa mengingat bahwa gaun safir itu melampaui sekadar mode.
Gaun itu adalah simbol belas kasih, keberanian, dan kebajikan gemerlap yang Diana anyam dalam kain kehidupannya. Setiap artefak berbisik dengan saga mereka sendiri. Ana berlama-lama di antara mereka. Pandangannya menyusuri bingkai yang memudar. Kenangan membanjir kembali. Senyum Diana yang bersinar di bawah sinar matahari. Matanya bercahaya penuh kelembutan saat ia berlutut di antara anak-anak dengan mata lebar penuh kekaguman. Setiap benda adalah panggilan, bisikan dari alam gaib. Emosi memenuhi tenggorokan Anne, gelombang yang hampir tak bisa ia tahan. Ini adalah komuninya dengan Diana, dialog tanpa kata yang meluap dengan cinta tak terucapkan. Namun Camilla bukan lawan yang bisa diabaikan. Ia menghindari sabotase langsung pada pameran itu. Mi milih balasan yang lebih beracun dan licik melalui pena-pena racun tabloid. Ia menabur rumor bahwa Anne memanfaatkan hantu Diana untuk memecah belah monarki. Apa yang dimaksudkan Anne sebagai penghormatan berubah menjadi peluruhan moral. Manuver politik yang bertujuan untuk subversi dan konflik. Sentimen publik terpecah menjadi kubu-kubu yang saling berseteru. Satu pihak mendukung Anne dalam empati sunyi, sementara yang lain, diprovokasi oleh sindiran media, mulai mempertanyakan motifnya dengan kecurigaan yang semakin besar. Pertikaian mencapai puncaknya ketika Camilla muncul di pameran secara tak terduga. Ia datang sendirian, sikapnya adalah lambang ketenangan kerajaan dan dominasi, seperti seorang ratu dalam penaklukan diam. Senyumnya tak pernah menyentuh matanya, dan dalam momen tersembunyi saat kesendirian menyelimuti mereka, ia mendekat dengan racun kutub. Apakah kau benar-benar percaya sebaran foto dan kenang-kenangan dapat mengubah arus? Diana adalah debu. Aku Deko adalah fajar. Sindiran Camilla mengiris luka terdalam Anne, memanggil amarah yang membakar nadinya. Namun Anne tetap teguh, ketenangannya adalah zirahnya. Ia tahu Camilla menginginkan kehancurannya, sebuah kelengahan publik yang bisa dipamerkan sebagai bukti ketidakstabilan. Namun di tengah jaring-jaring Camilla yang melingkar, Anne menemukan horor yang lebih mendalam. Dalam dokumen sandi dari Edward, ia menemukan cetak biru Camilla. Tak puas hanya melelang gaun safir, permaisuri itu merencanakan pembubaran Yayasan Amal yang dilahirkan Diana dari penderitaannya sendiri. Yayasan itu membantu kaum muda terlantar kerajaan, fondasi dari jejak abadi Diana. Ini bukan sekadar dendam, ini adalah penghancuran sistematis atas segala sesuatu yang telah diperjuangkan iparnya. Dalam kebenaran yang menghancurkan itu, Reginald muncul kembali dari kehampaan. Meski diusir dan direndahkan, ia telah menyelinap kembali secara rahasia untuk memperkuat posisi Anne. Puluhan tahunnya di perut istana menghasilkan harta, pers, bukti-bukti rahasia dan hubungan Camilla dengan kolektor asing, namun bayangannya telah diikuti. Kecelakaan tragis merenggutnya tak lama kemudian. Sebuah kecelakaan yang disamarkan sebagai insiden biasa, namun beraroma rekayasa. Reginald selamat, berdarah-darah dan patah, menghilang ke dalam persembunyian demi menjaga napasnya. Melihatnya pergi dalam pengasingan tanpa suara meremas hati Anne, seperti dalam cengkraman erat. Ia telah merekrutnya ke dalam pertempuran yang tak ada hubungannya dengan kesetiaannya, menggoyang senja damai masa tuanya. Namun dalam penderitaan itu, kebenaran yang lebih dalam mengkristal. Mundur bukanlah pilihan. Jika ia terdiam dalam kebisuan, siapa yang akan membela Diana? Siapa yang akan menjaga warisan yang ia hidupi dan mati untuknya? Pertanyaan itu bergema tanpa henti, seruan yang tak bisa ia redam. Malam itu, Anne duduk sendirian di studionya. Cahaya lampu meja mengukir kelelahan dan tekad baja di wajahnya. Ia menatap potret Diana, memanggil senyum yang dilapisi kesedihan. Tidak ada jalan lain selain maju. Di tengah kecelakaan Reginald, Anne menyadari evolusi suram ini. Pertikaian ini telah melampaui ranah keluhan pribadi. Ini telah berkembang menjadi pusaran politik mentah di mana bahaya menghantui tidak hanya langkah-langkahnya, tetapi juga nyawa mereka yang berdiri di sisinya. Isolasi adalah kemewahan yang tak lagi bisa ia tanggung. Ia membutuhkan barisan kuat sekutu, penjaga setia yang siap berbenturan demi kebenaran. Demi Gemma tak tergoyahkan Diana. Anne menarik Sarah dan Edward ke dalam lingkarannya, menyatukan mereka dalam aliansi rahasia. Mereka melampaui persahabatan sekarang. Mereka adalah saudara tempaan perang, bersatu dalam tujuan yang tak tergoyahkan. Mereka bekerja dalam diamnya bayang-bayang, diselimuti topeng acara santai dan panggilan tak sengaja. Mandat mereka, mengumpulkan tanda tangan menentang penjualan gaun. Mereka mendekati mantan rekan dekat Diana, kolaborator dari usaha amalnya, jiwa-jiwa yang ia angkat dari keputusasaan. Setiap tanda tangan yang ditorehkan adalah janji, kilatan halilintar solidaritas yang sunyi. Sarah memanfaatkan jalur pers lamanya yang memudar, mengirimkan surat-surat anonim yang mengungkap fragmen dari skema Camilla. Edward, yang terlatih dalam seni gelap negosiasi politik, mengurai manuver-manuvernya dan menemukan kekejian. Camilla sedang melakukan transaksi dengan pemerintah itu sendiri. Dia menggantungkan bantuan politik, dukungan untuk undang-undang penting sebagai imbalan atas persetujuan resmi untuk menjual gaun itu. Relik safir itu bukan lagi sekadar perhiasan mewah.
Ia telah naik menjadi bidak dalam papan catur kekuasaan yang lebih besar. Sementara pasukan Anne bergerak tanpa terlihat, Camilla mengadakan konklav darurat. Tipu muslihatnya runtuh, dia menelanjangi tuduhannya. Dia mencap Anne sebagai sabotir harmoni kerajaan, pengacau yang menabur perpecahan. Suara Camilla bergetar dalam kemarahan dan dominasi. Dia mengancam Anne dengan pengasingan dari upacara-upacara penting, hukuman drakonian, pengucilan total. Anne telah menyeberangi Rubicon, proklamasi Camilla, memutar pertikaian pribadi menjadi perang partisan, merusak kilau kolektif mahkota. Serangan Camilla membuat Anne goyah, terjepit di dinding yang tak kenal ampun. Pembalasan tidak bisa bergantung pada sindiran kosong. Dia membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Menarik diri ke tempat persembunyiannya, keputusasaan melingkar seperti asap di dadanya. Tangannya gemetar saat dia membuka kotak relik, memeluk surat-surat Diana. Dia menelusuri halaman-halamannya, melahap baris demi baris untuk mencari penyelamat wahyu. Dan di sana, tergeletak satu surat lagi yang ditulis dalam amarah malam badai. Diana mencatat sabotase Camilla terhadap kampanye amal masa lalu, bukan dengan racun, tetapi dalam detail yang tajam. Tuas-tuas pengaruh yang ditarik Camilla untuk melemahkan usahanya, surat itu bukan sekadar artefak. Itu adalah kesaksian hantu, dakwaan yang terukir dalam tinta. Lalu takdir menyentak. Edward, yang telah mundur di bawah ancaman, mencari Anne sekali lagi. Wajahnya terukir dengan penyesalan dan siksaan. Dia mengaku bahwa dia tidak bisa lagi bertahan melihat kehancuran ini. Dia menyerahkan senjatanya. Duplikat dokumen rahasia, teks yang disadap, buku besar bayangan. Edward telah mempertaruhkan idealismenya melawan penyelamatan diri, mempercayakan Anne untuk menggunakan semuanya dengan adil. Memegang surat Diana dan dokumen Edward, Anne menghadapi kebenaran di cerminnya. Wanita yang menatap balik bukan lagi seorang putri yang terbuang. Dia adalah keadilan yang hidup, penjaga nilai-nilai yang tak tergoyahkan. Dia memiliki senjata untuk menjatuhkan Camilla, namun melepaskannya akan mengguncang monarki hingga fondasinya. Dia akan menentang seluruh garis keturunan. Kesempatannya adalah rela mengorbankan kehormatannya sendiri dalam kobaran api. Ketakutan telah mereda. Tekadnya melonjak seperti gelombang pasang. Kami telah memenuhi perjanjian, bisiknya kepada hantu Diana. Dan aku takkan pernah mengecewakanmu. Dengan bersenjatakan surat Diana dan dokumen Edward, Anne memasuki ruang dewan pribadi dengan ketenangan yang hampir tidak wajar. Ruangan itu dipenuhi antisipasi berat, ketegangan yang menebal di udara. Setiap pandangan tertuju padanya. Tak ada yang lebih menusuk daripada tatapan Camilla. Dingin seperti es dengan lapisan tantangan. Ini bukan lagi pertempuran terselubung. Ini telah meningkat menjadi sidang pengadilan dengan Anne sebagai penuduh dan Camilla di kursi terdakwa. Anne tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia meletakkan dokumen-dokumen di atas kayu ek yang mengkilap, membuka surat Diana dan membacakannya lantang. Suaranya bergema di ruang berlangit-langit tinggi seperti terompet perang. Dia membangkitkan esensi gaun safir itu bukan sebagai perhiasan berharga, tetapi sebagai jimat belas kasih dan kekuatan Diana. Dengan sapuan warna yang hidup, dia melukiskan potret seorang wanita yang mengenakannya untuk memanggil keberuntungan bagi yang terlantar, mengubah keanggunannya menjadi mercusuar harapan bagi sudut-sudut dunia yang gelap. Camilla melawan dengan keganasan ular yang terpojok. Dia bangkit, wajahnya berkerut dalam kemarahan, mencap pengungkapan Anne sebagai kebohongan, noda pada nama tak tercelanya. Kau tidak hanya melukai aku, dia menggelegar. Kau sedang mematahkan tulang punggung monarki itu sendiri. Ini sabotase yang direncanakan. Camilla telah mempersenjatai dirinya dengan hukum, siap untuk arena brutal litigasi. Dia sudah membungkukkan media pada kehendaknya, menggambarkan Anne sebagai pemberontak, penghancur fondasi takhta. Perdebatan berkobar menjadi api unggun sindiran. Camilla mempertahankan desainnya dengan semangat tak kenal lelah. Semua ini demi evolusi monarki, pembersihan vital untuk memodernisasi citra kita. Namun, ketika pidato marah Camilla mencapai puncaknya, takdir memainkan kartu tak terduga. Meskipun dia telah mempercepat lelang rahasia untuk gaun itu, Anne telah mengantisipasi langkah itu. Dia telah merekrut Sarah untuk melepaskan surat Diana kepada publik. Pengungkapan itu meledak seperti api liar melalui kawat-kawat berita, kobaran api yang tak bisa dipadamkan oleh dekret apapun. Sentimen publik, sebuah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan atau diabaikan Camilla, melonjak sebagai respons. Para pengikut cahaya Diana, mereka yang pernah ia angkat, mereka yang mengagumi belas kasihnya tanpa batas, bangkit sebagai satu. Protes memuncak di gerbang istana, paduan suara yang menuntut pertanggungjawaban. Surat-surat membanjiri masuk. Telepon berdering tanpa henti. Opini tajam membakar halaman-halaman media. Kecaman bersetu terhadap manipulasi Camilla. Apa yang tadinya hanya intrik istana kini berkobar menjadi spektakel nasional, memikat seluruh kerajaan. Di lelang rahasia yang diselimuti kekacauan, pandemonium pun turun. Saat kata-kata Diana bergema melalui headline, taipan-taipan yang siap menghamburkan jutaan mundur dengan tergesa-gesa.
Mirka menjauh dari noda skandal, enggan menarik racun politik. Penawaran runtuh dalam kekacauan, meninggalkan Camilla menelan sisa-sisa pahit kekalahan. Lalu Sarah melangkah ke dalam pertempuran. Suaranya memecah halaman-halaman koran, kesaksian akan kesucian gaun itu, akan mukjizat-mukjizat yang Diana anyam dalam lipatannya. Ketakutan telah meninggalkannya. Dia berdiri bersenjata keyakinan, penjaga setia bagi temannya yang telah gugur. Sementara itu, Reginald muncul dari kehampaan, terluka, namun tak terkalahkan, memberikan kesaksian untuk Anne, menceritakan kebenaran-kebenaran yang telah ia jaga. Kesaksiannya ditempa dalam pelayanan setia kepada Diana sendiri, melampaui semua penghindaran Camilla, bergema dengan otentisitas sumpah yang dijalani. Pertempuran ini telah meledak keluar dari batas istana. Ia telah berubah menjadi perjuangan keadilan dan kesetiaan, mempertemukan hantu-hantu masa lalu melawan takhta masa depan. Anne berdiri di tengah badai yang ia lepaskan, tak tergoyahkan dalam tatapannya pada kekacauan. Penyesalan tak menemukan tempat berlabuh di hatinya. Dia telah mencurahkan setiap ons dari dirinya untuk benteng Diana. Dari dendam yang tersembunyi, dia telah menciptakan seruan perang yang jelas, dan dalam gemuruhnya, dia telah menang. Gelombang semangat publik terbukti sebagai kekuatan yang tak terhentikan, memaksa dewan pribadi mendengar derunya. Pemungutan suara berlangsung dalam ketegangan yang nyata, namun putusannya bergema dengan tegas. Rencana untuk melelang gaun itu dibatalkan. Mereka menyatakan gaun biru safir sebagai harta nasional abadi, tidak tersentuh, tidak dijual, dan warisan yang tak terhapuskan. Ini bukan sekadar keputusan birokrasi. Ini adalah penghormatan lantang atas nilai mendalam dari warisan Diana. Kabar kemenangan ini menyebar ke seluruh negeri seperti bom, meringankan beban, dan menyalakan kegembiraan di jutaan hati. Anne dipercayakan untuk mengkurasi pameran publik perdana gaun itu. Upacara berlangsung di Museum Sipil megah. Pintu-pintunya dibuka lebar untuk semua orang, tanpa memandang status. Ribuan orang berkumpul, wanita dari segala usia dan latar belakang, dari raksasa pengaruh hingga kaum biasa yang teguh, masing-masing membawa cerita tentang sentuhan Diana. Mereka menceritakan bagaimana dia telah menyalakan semangat mereka, bagaimana gaun itu telah mengkristal esensinya, lambang keberanian dan empati tanpa batas. Pertemuan ini melampaui kemegahan. Ini adalah permadani komuni, pengingat menyentuh bahwa jejak Diana berdenyut abadi dalam darah rakyat. Camilla, dalam upaya terakhir untuk melawan, mencoba pidato balasan. Dia menggemakan mantra-mantra kemajuan dan reformasi, keharusan untuk melepaskan belenggu masa lalu. Namun retorikanya bergema kosong, hanyut dalam angin ketidakrelevanan. Bukti, kemarahan, dan di atas segalanya kasih sayang tak tergoyahkan publik telah meruntuhkan pijakannya. Dia berdiri sendirian di tengah penghinaan dan acuh tak acuh kerumunan. Kanggunan biasanya lenyap menjadi debu kekalahan dan penghinaan. Dalam sesi tertutup berikutnya, Camilla akhirnya menyingkap motif sejatinya. Dia mengakui hidupnya yang terbayang-bayangi oleh bayangan Diana, hantu yang tak bisa ia kalahkan atau kalahkan cahayanya. Ketakutan telah menggerogoti dirinya, ketakutan akan perbandingan abadi dengan sang ratu hati dari mengejar cinta publik yang selalu ditolaknya. Namun pengampunan datang terlambat. Pengakuannya tak bisa memutar balik waktu atau memperbaiki retakan. Dia dicopot dari kendali urusan warisan dan dipaksa melepaskan pos-pos amal utama. Pengaruhnya dipotong seperti sayap yang tercabut. Setelah itu, Anne menarik diri ke ruang privatnya, tempat suci yang pernah menopang kesendirian dan keputusasaannya. Khadi dilahirkan kembali sebagai surga kedamaian dan kemenangan. Dia menghadapi potret Diana, senyumnya mekar manis pahit dari kebanggaan, kesendirian dan kehancuran telah pergi. Sebagai gantinya, tumbuhlah persaudaraan mendalam dengan iparnya, yang ditempa bukan dalam darah, tetapi dalam kesedihan dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Saga ini mencapai akhirnya. Namun warisan Diana tetap menyala tanpa padam, api safir melawan malam yang mendekat, dan gaunnya berdiri sebagai ikon abadi dari kebenaran dan belas kasih. Setelah menyaksikan seluruh perjalanan epik Putri Anne, apakah Anda percaya bahwa menjaga nilai-nilai suci dari masa lalu adalah sumber kekuatan terdalam kita? Dan tentang Camilla, dapatkah ketakutan akan kehancuran mengalahkan bahkan hasrat paling besar untuk dominasi? Bagikan pemikiran Anda dengan kami di bagian komentar. Cerita ini sepenuhnya adalah fiksi dan dibuat untuk tujuan hiburan semata. Karakter, peristiwa, dan dialog dalam narasi ini tidak dimaksudkan untuk mencerminkan kejadian nyata atau individu tertentu. Semua kemiripan dengan orang, tempat, atau situasi sebenarnya adalah kebetulan belaka.